Selamat malam para KPW yang dikasih Tuhan, KPW Sidakarya, Batu Bulan, dan Pancasari. Selamat kita berjumpa kembali dalam persekutuan KPW. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami ketiga KPW untuk melaksanakan persekutuan KPW. Namun sebelumnya Tuhan, kami bawa acara ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus berkarya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Tentunya kita belajar dari Allah sendiri yang terdapat dalam Alkitab. Pada malam ini kita bersama-sama boleh belajar tentang bagaimana dalam kehidupan kita Allah berkehendak, yaitu kami kasih angkat tema yaitu kehendak Allah. Kita akan bisa melihat kehendak Allah yang bagaimana dalam kehidupan yang dikatakan orang percaya kepada Kristus, yaitu kalau zaman sekarang ya orang Kristen. Nah, kenapa saudara dan saya sebagai yang dikatakan atau pengakuan kita sebagai orang percaya diingatkan oleh Allah selalu? Tentunya ada Allah punya maksud yang baik dalam kehidupan setiap orang percaya. Seperti kita pada malam ini yang boleh dikasih kesempatan untuk berkumpul. Yaitu pada saat itu Allah mengingatkan melalui suratan Yakobus yang pada malam ini kita angkat, yaitu kalau kita tanpa diingatkan, kita akan selalu jatuh terseret ke dalam pengaruh-pengaruh lingkungan, kemajuan zaman, maupun semuanya yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita akan belajar di kehendak Allah pada malam ini, yaitu yang terdapat di Yakobus ya, saudara-saudara. Mari kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 19. Akan saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita malam ini boleh belajar yaitu kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehendak Allah kita seperti Bapak Gembala telah menyampaikan di ibadah hari Minggu. Ini kita mulai belajar, kita sama-sama belajar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ternyata kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, hendaklah cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kenapa harus demikian, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat bahasanya perkataan ini adalah Allah sendiri juga memulai di dalam kehidupan kita, yaitu Allah sendiri mau mendengarkan kita sebagai ciptaannya. Kita sebagai orang percaya mau didengarkan apa menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi pergumulan kita, didengar oleh Allah, didengarkan. Dan kenapa harus didengarkan? Harus cepat mendengar, karena dengan demikian Allah bisa melihat
bagaimana kehidupan orang percaya selanjutnya, bagaimana kehidupan prosesnya, sehingga dengan mendengar Allah itu bisa membantu menolong, mencari jalan keluar supaya kehidupan orang percaya ini tidak berjalan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan cepat mendengar itu lebih baik karena hanya datangnya dari Allah sendiri. Kalau bisa kita lihat lagi bagaimana Allah mendahului cepat mendengar apa yang menjadi permohonan kita, keluh kesah kita. Kita bisa baca dalam Mazmur 116. Mazmur 116 Bentar ya. Mazmur 116 Mazmur 116 ayat yang kedua. Kalau kita boleh baca bersama-sama. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah telah mendahului Dia sendiri, Allah sendiri menyendengkan, kalau kita bisa tangkap adalah menempelkan, mendekatkan. Bagaimana saya harus mendengarkan supaya lebih jelas. Jadi dipusatkan fokus untuk pendengarannya itu lebih dekat supaya jelas apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi permohonannya, apa yang menjadi doa kita. Allah sendiri menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan berseru kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri memberikan sebuah yang luar biasa, memperhatikan sebelum menangkap segala sesuatunya, sebelum Allah berkata-kata, mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu. Sehingga nantinya bisa menjelaskan dengan perkataan atau firman Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu, kita boleh melihat bagaimana Allah sendiri sudah memulai untuk mendengarkan ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Allah. Dan satu ayat lagi, Allah berbicara di dalam 1 Tesalonika 5. Mari kita lihat supaya perkataan Allah kepada kehidupan kita bagaimana. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat bersama-sama. Satu Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat 18 juga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Disuruh tetap berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Karena apa? Pada saat ini dan selanjutnya, kehendak Allah dalam kehidupan kita itu akan menolong dan menuntun di dalam segala aspek. Tanpa kita cepat mendengarkan bagaimana Allah berkata-kata, kita akan lewat. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini kalau kita bisa bahas
tentang kehendak Allah adalah yang cepat mendengar tadi ya. Lebih baik daripada cepat berkata-kata. Nah, kalau bisa kita lihat lagi, kenapa harus ada cepat mendengar? Terus ini ada juga cepat berbicara. Nah, kalau cepat mendengar itu alangkah lebih baik karena apa? Datangnya dari Allah sendiri, yaitu kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terus ada pesan juga di sini, ada yang cepat berbicara. Dampaknya apa? Kalau cepat mendengar, dampaknya adalah kita bisa menolong orang lain, membantu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau cepat berbicara bagaimana? Cepat berbicara itu hanya datangnya dalam hati pikiran manusia. Untuk apa? Ketika cepat berbicara, pada hakikatnya adalah cenderung untuk memuaskan keinginannya sendiri. Begitu mendengar, langsung menjawab tanpa kita melihat bagaimana sih kebenaran firman Allah untuk kita semua ketika kita menanggapi sesuatu. Padahal di dalam kehidupan orang percaya yang dikehendaki Allah, ketika menghadapi segala sesuatu, melihat apa yang terjadi, kita harus melihat dulu firman Tuhan bagaimana berbicara. Makanya dikatakan mendengar dulu, berbicaranya nanti. Kita bisa melihat lagi kebenaran firman Tuhan, bisa menolong kita semua. Seperti pada malam ini kita bersama-sama belajar bagaimana firman Tuhan berkata-kata kepada murid-muridnya pada saat itu, kepada orang percaya melalui suratan di Yakobus. Nah, kita lanjut bagaimana datangnya tadi tentang cepat berbicara, datangnya dari keinginan manusia itu sendiri untuk memuaskan tanpa melihat dan memikirkan kehendak Allah. Langsung menjawab tanpa dipikirkan menurut kehendak Allah bagaimana baiknya. Sehingga di sana akan terjadi apa namanya? Pertengkaran, iri hati. Nah, kita bisa melihat bagaimana dampaknya cepat berbicara itu dalam kehidupan orang-orang pada umumnya tidak mau melihat kehendak Allah. Yakobus 4. Mari kita baca. Yakobus 4 Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Dari manakah datangnya sengketa, pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, Bapak Ibu Saudara, datangnya hanya yaitu kita kalau menanggapi segala sesuatu langsung kita jawab, langsung kita berkata-kata tanpa melihat kehendak Allah dalam kehidupan kita supaya menuntun kita. Itu sebaiknya, sehingga semuanya akan menjadikan sebuah pertolongan kekeluargaan di dalam Kristus maupun di lingkungan semua kita bisa menolong sehingga Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan dan orang boleh percaya kepada Yesus. Dan ayat yang kedua dikatakan juga, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan itu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, sekali lagi ayat yang tadi yang dikehendaki Allah adalah kita supaya setiap saat dan setiap waktu boleh berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Supaya apa? Tadi itu loh, keinginan kita itu supaya tidak terjadi. Kehidupan seorang percaya meskipun di dalam dunia ini tetap kita itu
berkumpul dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan firman Allah. Karena apa? Karena kita hidup bersama-sama, makanya kita perlu pertolongan, yaitu salah satunya kita berkomunikasi dengan Allah, supaya kita boleh melihat kehendak Allah dalam kehidupan setiap orang percaya itu adalah bersama-sama dengan Allah. Ketika ada perkataan, ketika ada sesuatu hal yang diperhadapkan di hadapan kita, kita mulai belajar kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mulai mendengar dulu. Dan setelah mendengar, kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa merenungkan firman Allah terlebih dahulu. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan. Sehingga semuanya itu tidak terjadi seperti kalau kita cepat berbicara, mengungkapkan keinginan kita, sehinggalah terjadilah apa yang tidak kehendaki Allah dan tidak ada untungnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, pada malam ini boleh kita melihat bagaimana kehendak Allah. Kita mulai belajar. Kita mulai belajar saat ini untuk mendengar dulu. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan tanpa kita berdoa kepada Allah dan melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh bersama-sama Allah melihat kembali Allah juga memulai terlebih dahulu untuk mendengarkan kita, terus mendengarkan. Setelah itu Allah akan menolong, Allah akan berkata-kata melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama pada malam ini memulai dengan kita berkomunikasi dengan Allah melalui berdoa, mulai melihat kebenaran firman Allah. Kita belajar bersama-sama, keluarga bersama-sama, dan kita boleh menjadikan berkat di lingkungan kita, di keluarga kita, dan dimanapun saja di dalam aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, di pertemuan manapun. Sampaikan kebenaran firman Allah supaya firman Allah menjadikan sebuah kehidupan, dan nantinya banyak orang yang mulai mendapatkan pertolongan dan percaya kepada Allah. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, renungan yang pendek ini biarlah kehendak Allah menjadikan bagian yang hidup setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup persekutuan KPW pada malam ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan telah mengingatkan, Tuhan menunjukkan dalam kehidupan kami bersama pada malam ini dalam persekutuan KPW malam ini, untuk kami sama-sama belajar Tuhan untuk mendengarkan lebih dahulu dalam setiap aspek kehidupan kita yang terjadi di depan kehidupan, di dalam pertemuan maupun dimanapun saja berada, sehingga dengan kami mendengarkan lebih dahulu, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk melihat kehendak firman-Mu yang mengingatkan kami semuanya, sehingga kami tidak salah langkah Tuhan. Kehendak kami, kehendak manusia semuanya adalah menginginkan kami masing-masing mempunyai kehendak di dalam kehidupan manusia. Namun itu semuanya Tuhan, kami tidak akan mendapatkan apa-apa, malah kami mendapatkan kerugian besar. Namun biarlah kami boleh mencontoh Allah sendiri, mau mendengarkan terlebih dahulu, dan kami akan berdoa selalu dan minta pertolongan Tuhan supaya semuanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita boleh tertolong oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kiranya semuanya para persekutuan ini yang hadir pada malam ini boleh menjadikan suatu persekutuan yang indah dan boleh bertumbuh dengan bersama-sama pertolongan Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikianlah yang menjadi seru doa sama kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.